Tata cara ibadah New Normal Gereja Betani Kemah Pemulihan Madiun. Yang pertama, terkait ketentuan jumlah kuota jemaat oleh pemerintah, maka semua jemaat diharap untuk mendaftarkan diri terlebih dahulu. Pendaftaran bisa menghubungi ibadah pukul 6 pagi Saudara Efraim, ibadah pukul 9 pagi Saudari Yemima, dan ibadah pukul 5 sore Ibu Sinta. Semua ibadah bertempat di Gereja Jalan Ahmad Yani nomor 15. Dan ibadah hanya untuk jemaat berusia 16 sampai 65 tahun. Anak-anak usia 16 tahun ke bawah dan 65 tahun ke atas harap mengikuti ibadah online di channel YouTube Successful Betani Families Madiun. Kedua, jemaat akan dicek suhu tubuh sebelum masuk ke lingkungan gereja. Mencuci tangan sebelum memasuki ruang ibadah atau menggunakan hand sanitizer. Jemaat wajib memakai masker di lingkungan gereja. Ketiga, dilarang bersalaman atau berpelukan. Menjaga jarak minimal 1 meter saat memasuki atau hendak keluar dari ruang ibadah. Tidak berkerumun di lingkungan gereja dan segera pulang bila ibadah telah selesai. Terima kasih karena sudah mematuhi protokol kesehatan. Gereja Betani Kemah Pemulihan Madiun selalu menjaga kebersihan ruang ibadah sebelum dan setelah ibadah. Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali bersama kita mau datang di hadapan Tuhan. Kita akan memulaikan ibadah doa malam saat ini. Dan kita mau satukan hati. Kita datang di hadapan Tuhan, kita berdoa. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus untuk segala kebaikan dan kasih setiamu dalam hidup kami. Kami percaya semua karena anugerah-Mu ketika kami boleh ada sampai saat ini. Dan ketika di kesempatan yang indah juga malam hari ini Tuhan, kami boleh dalam keadaan yang sehat kuat diberkati oleh Engkau. Dan kami boleh beraktivitas di hari ini dari pagi, siang, sore hingga malam ini Tuhan. Dan saat ini kami mau membawa sepenuhnya kehidupan kami untuk menyenangkan hati-Mu, untuk membawa pujian yang terbaik bagi Engkau. Terima kasih Bapa, layakan setiap hati kami, layakan setiap hidup kami. Dan sepanjang umur hidup kami ya Tuhan, kami mau tetap terus mengikut Engkau, mengiring Engkau. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada.
kami percaya ya Tuhan, kami mau setia mengiring Engkau, maka kami tetap terus dapat kekuatan yang daripada Engkau. Ketika kami mau setia untuk mengikut Engkau Yesus, maka menjadi kesukaan bagi setiap kami mau menyembah Engkau, menyenangkan hati-Mu lewat pujian kami yang terbaik, lewat mazmur kami yang terbaik. Dan biarlah semuanya yang terbaik kami hanya mau naikkan kepada Engkau. Kami mau kembalikan kepada Engkau yang layak terima segala yang terbaik dari hati kami ya Tuhan. Mari kekasih Tuhan, dari tempat kita masing-masing kita mau mengangkat tangan kita. Biarlah pujian ini sebagai satu tanda pengakuan hati kita bahwa kita benar-benar mau sungguh mengikut Yesus dan mengiring Yesus seumur hidup kita. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku.
Ini pujian kami. Ini mazmur kami ya Tuhan. Biarlah hanya kehendak Tuhanlah yang terjadi bagi setiap kami. Kami menyerahkan sepenuhnya kehidupan kami, hati kami, hanya kepadamu ya Tuhan. Jadikan setiap kami penyembah-penyembah-Mu yang akan tetap terus menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Terima kasih ya Bapa. Hanya Engkau Allah satu-satunya yang layak kami sembah, yang layak kami puji. Terima kasih ya Tuhan untuk segala yang Kau perbuat dalam hidup kami. Terima kasih ya Yesus untuk segala pertolongan dan kasih setia Tuhan yang boleh tetap terus nyata bagi hidup kami. Ini pujian kami, ini penyembahan kami kepadamu ya Tuhan. Jadikanku penyembah yang benar, seperti yang Kau cari Tuhan. Ya Allahku, ku sembah Kau sekarang dalam roh dan kebenaran. Jadikanku penyembah yang benar, seperti yang Kau cari Tuhan. Ya Allahku, ku sembah Kau sekarang dalam roh dan kebenaran. Jadikanku penyembah yang benar, seperti yang Kau cari Tuhan. Ya Allahku, ku sembah Kau sekarang dalam roh dan kebenaran. Dalam roh dan kebenaran. Dalam roh dan kebenaran. Ya, Shalom Bapak Ibu, selamat malam. Kita bersyukur malam hari ini kita bisa bersama-sama fellowship dan bersekutu di dalam acara doa malam hari ini. Dan kesempatan dalam doa malam ini, firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama berasal dari kitab Bilangan pasal 23 dan 24, di mana ada salah satu tokoh yang sangat menarik di dalam kitab Bilangan pasal 23 dan 24 itu, yaitu Biliam. Ya. Siapakah Biliam? Tapi sebelum membicarakan Biliam, saya ingin Bapak Ibu lihat foto ini bersama-sama. Ya. Akhir-akhir ini foto ibu ini menjadi viral dan menjadi pembicaraan di media maupun di televisi. Kalau Bapak Ibu melihat foto ini, kira-kira apa profesi ibu ini? Setelah mengerti foto ibu itu dan menebak apa profesinya, ibu bapak bisa lanjut. Kira-kira profesi Biliam ini sebagai apa? Salah satu catatan dalam kitab Yosua, salah satu pekerjaan Biliam itu adalah juru tenung. Ya, mungkin kalau istilah yang zaman sekarang lebih familiar, mungkin di Banyuwangi dulu ada istilah tukang santet, kira-kira gitu. Nah, jadi di zaman lampau, bangsa-bangsa non-Israel itu memiliki sebuah metode, sebuah cara mengalahkan musuhnya di dalam perang.
Yaitu dengan cara sebelum mereka maju perang, maka musuhnya itu dikutuki, musuhnya itu diserang dengan serangan-serangan gelap, agar supaya mereka bisa memenangkan peperangan itu. Dan oleh karena itu, Raja Moab, Raja Balak itu menyewa seseorang, membayar seseorang, dan juru tenung atau tukang santet yang besar kala itu, salah satunya adalah Bileam. Tetapi saya ingin sampaikan bahwa Bileam yang kita bicarakan malam hari ini, ternyata bukan Bileam yang kita sangka. Ternyata iman dan pengharapan dan keyakinan Bileam jauh lebih baik daripada orang-orang percaya pada umumnya. Oleh karena itu tema yang saya berikan kepada kita malam hari ini adalah Bileam versus orang Kristen zaman now. Apakah kita orang-orang Kristen zaman now, zaman sekarang ini jauh lebih baik daripada Bileam atau di bawahnya Bileam? Ya, oleh karena itu kita mau belajar bersama-sama. Yang pertama yang saya ingin katakan siapa Bileam ini adalah, yang pertama dia ada seorang yang bijaksana. Jangan lupa ya, Bileam adalah tukang santet, tukang tenun. Tenung, bukan tenun, tenun itu kain, tukang tenung. Tetapi perhatikanlah bahwa saya menyebut dia sebagai orang bijaksana. Kenapa? Karena Alkitab hanya mengatakan gini, orang yang mendengar suara Tuhan, orang yang mendengar firman Tuhan lalu melakukannya, itu orang bijaksana. Orang yang mendengar firman Tuhan dan tidak melakukannya, itu orang bodoh. Dan saya memberi nama kepada Bileam adalah seorang yang bijaksana. Perhatikan, ayat yang ke-7 dikatakan begini. Lalu Bileam mengucapkan sajaknya, katanya, dari Aram aku disuruh datang oleh Balak Raja Moab. Dari gunung-gunung sebelah timur datanglah, katanya, kutuklah bagiku Yakub. Dan datanglah, kutuklah Israel. Sebagai seorang yang bijaksana, kita perhatikan bahwa Bileam itu bisa mengubah pesan Raja Moab, bisa mengubah WA menjadi sebuah sajak. Kisah perjalanan dia dari kampung halamannya menuju Moab. Setelah dari Moab diajak untuk melihat bangsa Israel. Itu diubah menjadi sebuah sajak. Ini saya sebut bahwa dia betul-betul orang yang bijaksana. Dia bisa mendengar suara Tuhan. Tapi dia juga bisa mengubah pesan-pesan itu menjadi satu tata bahasa yang sangat menarik. Dan itu yang disebut dengan sajak. Perhatikanlah sajaknya. Dia dari jauh diundang Raja Moab. Kalau zaman sekarang istilahnya tiketnya dibayar, akomodasinya dijamin, lalu disuruh mengintai bangsa Israel untuk nanti mengutukinya. Tapi setelah diintai, ini hasilnya. Dia berkata kepada Raja Moab, bagaimanakah aku menyerapah yang tidak diserapah Allah? Bagaimanakah aku mengutuk yang tidak dikutuk Tuhan? Sebab dari puncak gunung-gunung batu aku melihat mereka. Dari bukit-bukit aku memandang mereka, lihat suatu bangsa yang diam tersendiri dan tidak mau dihitung di antara bangsa-bangsa kafir. Hasil pengamatan Bileam tentang bangsa Israel, inilah kesimpulannya. Padahal harapan dari Raja Balak adalah setelah melihat bangsa itu, dia dapat gimana cara ngutukinya. Tetapi justru Bileam tertarik dengan suku bangsa yang terbebas dari bangsa-bangsa yang kafir ini. Ini yang saya menyebut bahwa dia adalah seorang juru tenung yang bijaksana. Dia memperhatikan suara Tuhan dan dia mengabaikan suara manusia. Jangan lupa, hari itu dia adalah tamu dari Raja Moab. Dia datang dibayar, dia datang dengan segala fasilitas yang disediakan. Tetapi jika dia tidak melakukan apa yang diinginkan raja itu, bisa mendapat hukuman mati. Tetapi dia betul-betul menunjukkan sebagai orang bijaksana. Ayat yang berikutnya dikatakan gini, lalu diucapkannya lah sajaknya, katanya, bangunlah hai Balak dan dengarlah, pasanglah telingamu mendengarkan aku, ya anak Sipor. Setelah dia mengamat-amati, dia setelah berjumpa dengan Tuhan, setelah dia mendengar suara Tuhan, lalu dia bertemu lagi dengan Raja Moab menyampaikan pesan Tuhan. Sekali lagi pesan ini tidak enak untuk Raja Moab.
Sebab dia datang ke situ dibayar untuk mengutuki bangsa Israel. Untuk mengadakan serangan secara spiritual kepada bangsa Israel. Tetapi ini hasilnya. Kepada Raja Moab malah dia berkhotbah. Bileam malah berkhotbah. Hai Raja Moab, Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta. Bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya atau berbicara dan tidak menepatinya? Ketahuilah, aku mendapat perintah untuk memberkati. Dan apabila dia memberkati maka tidak dapat mengembalikan. Maka aku tidak dapat mengembalikannya. Saudara bisa bayangkan ini ya, bahwa orang juru tenung ini didatangkan, dibayar untuk mengutuki. Malah sekarang dia mengatakan bahwa aku tidak sanggup mengutukinya, malah dibalik aku mau memberkatinya. Kalau saudara posisi sebagai Raja Moab, saudara marah dan saudara pasti akan memberi hukuman kepada juru tenung ini. Artinya apa? Memang profesi dia sangat buruk di masyarakat, tetapi hari ini dia menunjukkan orang yang taat dengan firman Tuhan, taat dengan suara Tuhan. Itu saya sebut bahwa dia orang bijaksana. Dalam pasal yang berikutnya dikatakan dalam ayat 3, lalu diucapkannyalah sajaknya, katanya, tutur kata Bileam bin Beor, tutur kata orang yang terbuka matanya. Sebagai seorang dukun, sebagai seorang paranormal, sebagai seorang tukang tenung, hari ini mata dia terbuka setelah dia berjumpa dengan Tuhan. Dan apa yang dia sampaikan kepada Raja Moab setelah dia dilawat oleh Roh Allah. Karena ayat yang kedua dikatakan, ketika Bileam memandang ke depan, memandang bangsa Israel, memandang suku-suku bangsa ini, mereka yang sedang berkemah, maka Roh Allah menghinggapi dia. Mungkin selama ini kita menduga bahwa yang bisa dipenuhi dilawat Roh Kudus itu hanya orang Kristen. Ternyata gini, semua orang di muka bumi itu bisa dilawat Tuhan dengan tujuan ilahi. Nah hari ini seorang juru tenung, hari ini seorang paranormal, dilawat Roh Allah, menghinggapi dia, yang rencana ngutuk malah memberkati. Perhatikan ayat yang kelima. Alangkah indahnya kemah-kemahmu hai Yakub, dan tempat-tempat kediamanmu hai Israel. Sekali lagi, Bileam didatangkan sini untuk mengutuki, malah sekarang memuji-muji kondisi keturunan Yakub. Sebagai lembah yang membentang semuanya, sebagai taman di tepi sungai, sebagai pohon gaharu yang ditanam Tuhan, sebagai pohon aras di tepi air. Wah, kalau saudara jadi Raja Moab, marah kita, marah. Ya, saya jadi teringat beberapa tahun yang lalu, saya itu diminta datang ke Banyuwangi, mendoakan teman saya yang mau jual rumah. Sebelum berdoa, saya diajak makan di rumah makan ikan yang sangat enak. Dan saya tahu itu pasti agak mahal. Ya. Sesaat setelah saya datang ke rumahnya, saya berkata, Pak, Tuhan berpesan di dalam hati saya, agar supaya rumah ini jangan dijual. Kalau Anda membutuhkan uang, lebih baik aset yang lain yang dijual. Ya, lalu Bapak itu marah dalam hatinya. Saya tidak tahu alasan marahnya, tetapi bisa saja kan gini, Pak Tulus ini sudah didatangkan dari Bondowoso jauh-jauh, ya sudah dikasih makan enak mahal, malah mendoakannya begini. Ya, 2 tahun kemudian saya ngundang Bapak itu khotbah di Bondowoso, 2 tahun kemudian. Dan di tengah-tengah jemaat Bapak itu bersaksi dan dia minta maaf kepada saya karena 2 tahun yang lalu beliau marah. Di kemudian hari beliau sadar bahwa pesan Tuhan lewat saya tentang rumah yang jangan dijual itu jauh lebih baik, lebih benar. Karena gini, beberapa waktu kemudian kawasan itu yang tadinya tidak ada jalan, pemerintah telah membuat jalan. Kawasan itu tadinya kawasan yang pinggir, itu menjadi kawasan elit di Banyuwangi. Dan harga rumah, itu menjadi berlipat-lipat harganya. Dan sekarang itu menjadi kawasan elit di daerah itu. Dan dia bisa mengucap syukur, dan mengerti mengapa 2 tahun yang lalu Tuhan meminta supaya rumah itu jangan dijual. Ternyata itu tujuan Tuhan.
Ya, saya bisa membayangkan Bapak itu marah kepada saya karena merasa sudah mendatangkan saya, tetapi saya bicaranya malah di luar keinginan dia. Nah, hal yang sama ini yang sedang dia alami oleh Raja Moab. Mendatangkan Bileam jauh-jauh untuk mengutuki. Tetapi malah Bileam mendengar suara Tuhan. Saya menyebut Bileam adalah orang bijaksana. Kenapa? Karena Alkitab mengatakan orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya itu adalah orang bijaksana. Orang yang mendengar firman Tuhan tapi tidak melakukannya itu orang bodoh. Nah, hari ini mari kita belajar dari Bileam. Setiap firman yang kita dengar dari waktu ke waktu, setiap doa malam kita mendengar firman Tuhan, jangan lupa bahwa firman itu bukan sekedar didengar, tapi didengar, diyakini, dilakukan. Sebab kalau kita tidak melakukan firman Tuhan, dikategorikan oleh firman Tuhan kita ini orang bodoh. Dan kalau kita ini tidak melakukannya, berarti kita kalah dengan Bileam. Yang notabene tukang tenung, paranormal. Tapi kali ini Bileam mendengar suara Tuhan. Yang kedua, apa yang kita bisa pelajari dari seorang tokoh bernama Bileam, seorang juru tenung bernama Bileam. Yang kedua, dia ternyata seorang yang memiliki integritas. Dikatakan dalam Bilangan 22 ayat 12, lalu berfirmanlah Allah kepada Bileam, janganlah engkau pergi bersama-sama dengan mereka, janganlah engkau mengutuk bangsa itu sebab mereka telah diberkati. Ini yang disebut dengan integritas. Ya, kalau saja Bileam ini pro dengan Raja Moab, setuju dengan Raja Moab, melakukan apa saja yang Raja Moab minta, dia mendapatkan bayaran yang mahal. Tapi Tuhan berpesan kepada Bileam supaya janganlah engkau mengutuk bangsa itu sebab mereka telah kuberkati. Dan betul, dia tidak melakukan itu. Ini yang disebut dengan memiliki integritas. Dia jauh lebih percaya kepada Tuhan daripada Raja Moab yang manusia biasa dan penuh dosa. Contoh yang lain mari kita perhatikan pasal 23 dalam kitab Bilangan 12. Tetapi ia menjawab, bukankah aku harus berwas-was, berawas-awas supaya mengatakan apa yang ditaruh Tuhan di dalam mulutku? Bayangkan ini, seorang juru tenung, seorang paranormal, dengar suara Tuhan, Tuhan menaruh perkataan di mulutnya, itu yang dia katakan. Dia tidak takut risiko. Saya yakin di zaman dulu tidak sama dengan zaman modern. Di zaman dulu kalau seorang raja marah, maka tidak lama kemudian hukuman ditimpakan kepadanya. Kalau zaman sekarang seorang berbuat salah dihukum di proses di pengadilan. Tapi zaman dulu sistem kerajaan, saat raja memutuskan orang itu salah, maka salah dan langsung dijatuhi hukuman mati. Tapi orang yang punya integritas bernama Bileam, dia hanya mengucapkan apa yang Tuhan taruh di dalam mulutnya. Seluruh pesan sponsor dari Raja Moab diabaikan demi suara Tuhan yang Tuhan taruh di mulutnya. Bagaimanakah kita hari-hari ini orang-orang percaya? Adakah kita punya integritas sekelas juru tenung ini? Ya, memang mungkin profesi kita jauh lebih mulia daripada juru tenung ini, tapi ternyata dia punya integritas. Contoh yang lain dalam pasal 24, untuk melihat bagaimana integritas dari Bileam ini. Sekalipun Balak memberikan kepadaku emas dan perak seistana penuh, aku tidak akan sanggup melanggar titah Tuhan. Wah, luar biasa, Bapak Ibu perhatikan ini. Sekalipun Balak Raja Moab yang mengundang dia itu memberikan pemberian berupa emas dan perak seistana penuh, aku tidak akan sanggup melanggar titah Tuhan. Yang ngomong ini jangan lupa loh ya, ini paranormal, ini juru tenung yang ngomong ini. Kalau yang ngomong begini seorang hamba Tuhan, orang Kristen yang pada itu hal biasa. Tapi ngomong ini juru tenung. Sekalipun Balak memberikan kepadaku emas dan perak seistana penuh, aku tidak akan sanggup melanggar titah Tuhan. Ini yang namanya integritas. Dia tidak mempan dengan suap, dengan bayaran. Dia lebih tunduk kepada Tuhan. Jangan berbuat baik atau jahat atas kemauan sendiri. Apa yang akan difirmankan Tuhan itulah yang akan kukatakan. Ini yang disebut dengan Bileam, juru tenung, paranormal yang punya integritas. Ya,
Mari kita evaluasi, seringkali kita sebagai orang-orang Kristen zaman sekarang, kadang-kadang gara-gara uang, kita bisa mengadukan orang tua ke penjara, ke polisi. Gara-gara uang, gara-gara warisan, kakak adik saling bertengkar di pengadilan. Gara-gara uang, kakak adik bisa tidak menyapa satu dengan yang lain. Itu gambaran-gambaran yang tidak integritas. Kadang-kadang sebagai orang Kristen, orang percaya, gara-gara uang kita menipu, gara-gara uang kita mengadakan tipu daya, itu namanya tidak punya integritas. Hari ini kita mau belajar dari Bileam. Sekalipun dia seorang juru tenung, ternyata dia punya integritas. Dia lebih taat kepada Tuhan daripada manusia. Dia tidak takut risiko kalau dihukum mati sama Raja Balak. Ini yang disebut dengan integritas. Bagaimana dengan kita hari ini? Padahal tadi Bapak Ibu bisa simak kembali ya, sekalipun Balak memberikan kepadaku emas dan perak seistana penuh, aku tidak akan sanggup melanggar titah Tuhan. Apa yang Tuhan sampaikan, itu yang dia sampaikan. Ya. Yang ketiga, kita mau belajar, siapakah Bileam ini, seorang juru tenung ini. Ternyata dia seseorang yang memahami tentang pelayanan kehidupan yang bersifat holistik, menyeluruh. Dia tahu tentang kekebalan tubuh yang hari-hari sedang dibicarakan di balik kata-kata vaksin. Itu ada kekebalan tubuh. Sebab tidak ada mantra yang mempan terhadap Yakub ataupun tenungan yang mempan terhadap Israel. Artinya begini, Bileam itu tahu bahwa bangsa Israel ini memiliki kekebalan tubuh terhadap tenung, memiliki kekebalan tubuh terhadap segala hal yang jahat. Mantra kebal mereka. Artinya apa? Bileam ini memahami apa itu dengan kita sebut kekebalan tubuh. Dalam kitab Ayub, Tuhan juga sedang membicarakan tentang kekebalan tubuh. Bila ia diserang dengan pedang, ia tidak mempan. Kemudian di dalam kitab Daniel pasal 3 ayat 27 dikatakan, dan para wakil raja, para penguasa, para bupati dan para menteri raja datang berkumpul. Mereka melihat bahwa tubuh orang-orang ini tidak mempan oleh api. Dari 3 ayat ini kita sedang belajar bahwa Tuhan sejak di waktu lampau sudah memberi kekebalan tubuh kepada manusia, yaitu kebal dari mantra, kebal dari tenung, kebal dari pedang, dan kebal dari api. Nah, beberapa orang hari-hari ini oleh karena Pak Presiden mulai menginstruksikan, mulai ada vaksin di tanggal 13 Januari yang lalu banyak orang merasa kekebalan tubuh vaksin itu sesuatu yang tidak baik. Bahkan ada beberapa orang punya pandangan bahwa vaksin ini ada hubungannya dengan antikris dan seterusnya. Tapi hari ini mari kita belajar bahwa sejak dari dulu kala Allah itu rindu supaya umatnya memiliki kekebalan tubuh. Supaya kita kebal terhadap berbagai-bagai masalah besar, maka Tuhan izinkan kita mengalami pencobaan-pencobaan kecil. Nah, zaman modern, tindakan medis supaya kita kebal dengan cara apa? Dengan cara imunisasi. Apa itu imunisasi? Imunisasi adalah suatu upaya untuk membentuk atau meningkatkan kekebalan tubuh terhadap suatu penyakit. Dan tujuan imunisasi adalah untuk mencegah penyakit tertentu. Dan salah satu bentuk imunisasi adalah dengan pemberian vaksin. Agar supaya kita masyarakat Indonesia itu tidak terkena virus corona, maka kita perlu divaksin dengan corona. Beberapa di antara kita generasi tua yang punya bekas cacar, suntik cacar, vaksin cacar di waktu kecil, maka kita tidak menderita cacar. Beberapa orang disuntik dengan vaksin folio sehingga tidak menderita sakit folio. Itu sebuah pendekatan-pendekatan yang Tuhan lakukan. Dan tindakan medis supaya kita kebal yaitu dengan cara diberikan vaksin. Apa itu vaksin? Vaksin adalah merupakan suatu antigen atau benda asing yang dimasukkan dalam tubuh untuk menghasilkan reaksi kekebalan tubuh terhadap penyakit tertentu. Vaksin biasanya berisi mikroorganisme, misalnya
virus atau bakteri yang sudah mati atau masih hidup tetapi sudah dilemahkan, dimasukkan ke dalam tubuh seseorang, maka kekebalan tubuhnya akan terbentuk. Pasukan tubuhnya akan membentuk kekebalan tubuh dan lama-lama orang itu kebal. Ya, sekali lagi, kekebalan tubuh merupakan berkat Tuhan. Jadi kita gereja, kita orang-orang percaya, jangan terpengaruh dengan ajaran-ajaran yang keliru tentang vaksin sama dengan antikris dan seterusnya. Beberapa hari lalu kami di Betani Salatiga mengadakan webinar tentang vaksin dan antikris. Dan kesimpulan yang saya sampaikan begini, bahwa sistem nanti pemasangan chip di zaman pemerintah antikris itu akan diawali dengan pemurtatan. Setelah orang bersedia murtad, maka dipasang chip di tangannya atau di dahinya dengan angka 666. Tetapi vaksin hari ini tidak ada hubungannya dengan kemurtatan. Sehingga aman-aman saja dan terima saja. Nah, jika ada orang-orang Kristen yang tidak setuju dengan vaksin, gimana Pak solusinya? Solusinya ada dua yang saya tawarkan, tapi dua solusi ini konyol semua, jangan ditiru, saya hanya berguru saja. Kalau ada orang Kristen tidak setuju vaksin, agar supaya dia kebal terhadap virus corona, mintalah supaya terpapar virus corona. Jika tidak mati, maka kekebalan tubuhmu meningkat. Ya, ini berat. Ini jangan dicoba. Yang kedua, menjaga pasien yang terpapar virus corona. Ya, jaga dia. Kalau sampai saudara tidak terpapar, berarti kekebalan tubuhmu udah bagus. Ya, kira-kira dua-duanya ini jangan ditiru karena ini tidak baik. Tapi saya kadang-kadang marah juga kepada orang-orang pendeta yang lewat YouTube, lewat berbagai cara mengatakan bahwa vaksin yang sekarang ada ini itu adalah paket dari antikris. Ya, saya sebagai dosen saya merasa ini sebuah penyesatan yang terang-terangan lewat media. Oleh karena itu saya sebagai hambatan juga mesti menasihati supaya jangan takut dengan vaksin yang sedang beredar ini. Bahwa satu perusahaan dengan perusahaan lain sedang perang itu betul. Karena vaksin di waktu lampau itu bersifat urusan pemerintah. Tapi vaksin zaman modern urusan perusahaan-perusahaan besar sehingga orang berkelahi satu dengan lain untuk memenangkan proyek itu. Nah, oleh karena itu malam hari ini kita telah belajar tentang Biliam versus orang Kristen zaman now. Biliam adalah ternyata sekalipun, saya ulangi ya, sekalipun Biliamnya juru tenung, ternyata di hadapan Tuhan, dia ini orang bijaksana. Sebab semua firman, semua suara Tuhan yang dia tangkap itu dilakukan. Yang kedua, dia punya integritas. Dia tidak bisa disogok, dia tidak bisa dibayar dan melawan Tuhan. Sekalipun pemberiannya seistana emas, perak seistana balak, tapi dia tidak mau. Dia harus melakukan apa yang Tuhan maui. Dan yang ketiga, dia mengerti pelayanan yang bersifat holistik, termasuk kekebalan tubuh itu sesuatu yang penting. Jika Israel tidak kebal terhadap mantra tenung, maka Biliam begitu mudah untuk memantrai dan juga mengutuki bangsa itu. Tapi mereka kebal, ini masalah. Nah hari ini, mari kita minta kekebalan tubuh dari Tuhan. Supaya virus corona dan virus apapun tidak menyerang kita semua. Itulah fungsi doa malam. Agar supaya kita lebih berdoa, lebih lagi dan lebih lagi dan lebih lagi. Di Salatiga bersama dengan Pak Enggi kami baru saja punya acara baru sejak mulai hari Senin yang lalu. Yaitu doa dan konseling. Mulai jam 9 malam sampai terakhir. Sampai berakhir mungkin jam 10, mungkin jam 11. Jadi jemaat bisa interaksi, jemaat bisa datang mengajukan permohonan doanya, bisa konseling. Dan kami semua hamba Tuhan malam itu kumpul. Sebisa-bisanya semua hamba Tuhan standby. Siapa tahu ada yang ditanyakan, ada yang perlu didoakan. Ya karena di tengah-tengah keadaan sulit ini, kita perlu hadir bersama dengan jemaat. Ada fasilitas radio, ada fasilitas Zoom, ada fasilitas Facebook, ada fasilitas yang lain kita manfaatkan semuanya. Ya, supaya dengan cara seperti ini, kita kian hari didapati orang-orang Kristen zaman now yang bijaksana. Jangan sampai kita dikalahkan kebijaksanaan kita dengan seorang bernama Biliam, juru tenung ini. Kiranya apa yang sampaikan malam hari ini akan memberkati kita semua dan kita belajar dari Biliam ini. Walaupun profesinya nampak negatif di tengah masyarakat, tetapi dia di hadapan Tuhan, dia bijaksana, berintegritas dan memahami tentang pelayanan holistik. Kiranya Tuhan akan terus mewahyukan sesuatu yang baru untuk kita semua. Roh Kudus akan menerangi hati dan pikiran kita untuk kita lebih lagi melakukan firman Tuhan ini. Itu mari kita tunduk kepala dan kita mau berdoa. Haleluya, haleluya.
Terima kasih Tuhan. Kesan kami pada waktu kami melihat Bileam adalah orang yang tidak baik. Waktu kami melihat Bileam, menggambarkan orang yang tidak benar di hadapan Tuhan. Tapi setelah kami pelajari sungguh-sungguh, kami mengerti ternyata Bileam adalah orang bijaksana, orang yang berintegritas, dan mengerti pelayanan secara holistik. Biar ini menjadi inspirasi bagi kami semua yang mengambil bagian dalam doa malam hari ini. Supaya kami sebagai orang Kristen zaman now, zaman sekarang ini, kami belajar sesuatu dari Bileam. Kian hari kami didapati, kian bijaksana, kian berintegritas, dan semakin memahami holistik. Apalagi akhir-akhir ini, pada waktu pemerintah sedang menggalakkan vaksin, Tuhan kami dukung, kami berkati Presiden Jokowi, agar semua vaksin ini akan terus berlangsung di negeri kami, dan semua rakyat di negeri ini akan memiliki kekebalan tubuh terhadap virus corona. Dalam nama Yesus, berkat yang kami lepaskan dari Madiun. Dalam nama Yesus, Madiun memberkati kota ini. Madiun memberkati Jawa Timur. Madiun memberkati Indonesia di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami tidak menghakimi Bileam. Tapi justru kami mau belajar sesuatu dari hidupnya. Di dalam nama Tuhan Yesus, segala berkat dan kekuatan Tuhan kami peroleh lewat doa malam hari ini. Sehingga ibu bapak seusai ibadah ini, masing-masing kian kuat di hadapan Tuhan, kian diberkati. Haleluya, haleluya. Semua diberkati, sama-sama katakan amin. Amin. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.